wabarakatuh. Saya Jaisya Rahma Maula dan saya akan menjelaskan tentang pengertian evaluasi dan penilaian. Jadi, evaluasi merupakan proses mengidentifikasi atau mengumpulkan data untuk menilai kualitas atau keberhasilan dari suatu seperti program, kemudian kebijakan atau hasil kerja. Nah, tujuan dari evaluasi yaitu untuk menilai apakah program tersebut sudah mencapai titik yang baik atau masih diperlukan perbaikan untuk program tersebut. Nah, contohnya yaitu menilai efektivitas dari sebuah kurikulum pendidikan. Kemudian penilaian. Nah, jadi penilaian merupakan pengumpulan data atau informasi tentang performa individu atau kelompok dalam konteks tertentu. Nah, tujuannya yaitu untuk mengukur pencapaian kemampuan siswa dalam mata pelajaran tertentu. Contohnya seperti itu. Nah, yang biasa dilakukan untuk penilaian yaitu seperti tes, tugas, dan ujian. Nah, dari sini kita tahu kalau cakupan dari penilaian itu lebih kecil dibandingkan evaluasi. Karena evaluasi mencakup ranah yang lebih luas daripada penilaian tersebut. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai persamaan dan perbedaan antara evaluasi dan asesmen dalam konteks pendidikan, yang dimana terdapat beberapa definisi yang kita ambil atau kelompok kami ambil dari beberapa ahli. Yang pertama, kita lihat dulu dari definisi Rustaman 2003. Asesmen itu lebih ditekankan pada penilaian proses, akan tetapi evaluasi itu berfokus pada hasil belajar. Nah, asesmen yang dijelaskan tersebut itu jelas membantu siswa merefleksikan kekuatan dan kelemahan mereka dalam belajar. Jadi yang artinya hasil dari asesmen nanti akan digunakan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan memantau kemajuan siswa secara langsung. Nah, sebaliknya evaluasi itu lebih mengutamakan kepentingan evaluator. Jadi evaluasi merupakan penilaian program pendidikan secara menyeluruh dan sistematis, serta mencakup perencanaan, pelaksanaan, serta pemantauan program seperti itu. Dan juga yang kedua ada Yulailawati itu 2004 itu menambahkan bahwa evaluasi itu bersifat makro. Nah, sedangkan assessment itu bersifat mikro. Jadi hanya menyangkut kompetensi siswa dan perbaikan program pembelajaran saja. Terus yang terakhir ada Harlan tahun 1982. Itu juga menekankan bahwa metode evaluasi bervariasi, sedangkan assessment adalah salah satu metode dalam evaluasi. Subjek assessment itu hanya mencakup siswa, sementara subjek evaluasi itu lebih luas, gitu, termasuk guru dan organisasi pendidikan di sana gitu. Terus dengan demikian itu evaluasi memberikan gambaran yang mungkin lebih dalam, lebih komprehensif gitu ya, tentang kinerja program pendidikan, jadi secara menyeluruh atau keseluruhan. Terus evaluasi itu juga mencakup berbagai aspek seperti substansi program, kompetensi lulusan, manajemen pendidikan, serta sarana dan prasarana yang ada. Terus jadi sebagai kesimpulan antara perbedaan asesmen dan evaluasi ini yaitu memiliki tujuan yang berbeda dalam pendidikan. Akan tetapi keduanya saling melengkapi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan efektivitas program pendidikan. Jadi cukup sekian dan terima kasih. Evaluasi pembelajaran bertujuan untuk mengetahui efisiensi dan efektivitas pembelajaran. Dalam tujuan, metode, materi, media, sumber belajar, suasana kelas, dan penilaian. Nah, selain itu, evaluasi juga berfungsi sebagai menilai keefektifan strategi pembelajaran, meningkatkan efektivitas kurikulum, serta dalam membantu siswa belajar lebih baik. Nah, evaluasi ini mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan siswa, serta menyediakan data untuk mendukung pengambilan keputusan. Tujuan evaluasi pembelajaran ini meliputi 4 hal. Yang pertama, yaitu keeping track, yaitu memantau kemajuan belajar siswa sesuai rencana pembelajaran yang ditetapkan. Guru harus mengumpulkan data lalu berbagai metode penilaian
untuk menggambarkan perkembangan siswanya. Yang kedua, checking up, yaitu mengevaluasi sejauh mana siswa telah menguasai materi, mengidentifikasi kekurangan mereka dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, finding out, yaitu mengidentifikasi kekurangan atau kelemahan siswa selama pembelajaran agar guru dapat mencari solusi alternatif dengan cepat dan tepat. Yang keempat, summing up, yaitu menyimpulkan tingkat penguasaan siswa terhadap kompetensi yang telah ditetapkan dan menggunakan hasil tersebut untuk membuat laporan kemajuan belajar. Tujuan evaluasi dan pembelajaran ini mencakup menurut tujuan pembelajaran ini mencakup 3, yaitu menurut teman. Ini ada yang pertama, yaitu menentukan keputusan terkait hasil belajar. Yang kedua, memahami karakteristik dan kemampuan siswa. Yang terakhir, yaitu meningkatkan serta mengembangkan program pengajaran. Nah, jadi saya akan menjelaskan tentang fungsi dari evaluasi. Evaluasi memiliki 4 fungsi utama. Yang pertama yaitu fungsi seleksi. Nah, jadi fungsi seleksi ini biasanya digunakan untuk menyeleksi. Contohnya, menyeleksi siswa mana yang dapat dinaikkan kelas atau siswa mana yang belum pantas untuk naik kelas. Kemudian siswa mana yang cocok atau pantas mendapatkan beasiswa dan mana siswa yang belum pantas untuk mendapatkan beasiswa. Kemudian yaitu fungsi diagnostik. Nah, jadi fungsi diagnostik ini untuk mengidentifikasi kelemahan siswa sehingga kita dapat mencari solusinya atau memperbaikinya seperti itu. Kemudian fungsi penempatan. Nah, jadi fungsi penempatan ini digunakan untuk menempatkan siswa dalam kelompok belajar yang sama atau setara dengan mereka sesuai hasil evaluasi mereka. Kemudian fungsi pengukuran keberhasilan. Nah, jadi fungsi ini digunakan untuk mengukur sejauh mana program pendidikan dapat atau berhasil diterapkan atau terpenuhi seperti itu. Kemudian ada beberapa fungsi lain. Yang pertama, sebagai umpan balik bagi perbaikan proses belajar mengajar. Kemudian sebagai dasar dalam menyusun laporan hasil belajar siswa. Kemudian sebagai alat untuk mendeteksi potensi siswa dan untuk mengetahui tercapai atau tidaknya tujuan instrumental. Seperti itu. Terima kasih. Yang selanjutnya yaitu jenis evaluasi penilaian. Nah, jenis evaluasi penilaian dalam pendidikan itu dapat dibagi berdasarkan tujuan dan sasaran. Nah, berdasarkan tujuannya sendiri, evaluasi penilaian itu meliputi yang pertama, evaluasi diagnostik. Ini mengidentifikasi kelemahan siswa dan faktor penyebabnya untuk membantu mengalami kesulitan belajar. Yang kedua yaitu evaluasi selektif. Evaluasi selektif ini digunakan untuk memilih siswa berdasarkan kriteria tertentu seperti penerimaan atau beasiswa. Yang ketiga yaitu ada evaluasi penempatan. Nah, menempatkan siswa dalam program pendidikan sesuai kemampuan dan minat mereka. Yang keempat ada evaluasi formatif. Ini dilakukan selama pembelajaran untuk memperbaiki kualitas proses belajar mengajar. Dan yang kelima atau yang terakhir yaitu ada evaluasi sumatif. Dilaksanakan di akhir periode pembelajaran. Ini digunakan untuk mengukur hasil dari belajar siswa.
Nah, kalau berdasarkan sasarannya sendiri, evaluasi penilaian itu meliputi yang pertama ada evaluasi konteks. Ini menilai relevansi dan kebutuhan dari program pendidikan. Yang kedua ada evaluasi input atau yang terfokus pada sumber daya dan elemen pendukung pembelajaran. Yang ketiga ada evaluasi proses. Evaluasi proses ini memantau pelaksanaan program untuk memastikan kesesuaian dengan rencana. Yang keempat yaitu ada evaluasi hasil atau produk. Ini menilai hasil akhir dari program pendidikan. Yang kelima ada evaluasi outcome atau lulusan. Ini menilai kinerja lulusan di dunia kerja atau di masyarakat setelah mereka menyelesaikan pendidikan. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih.